Halo teman-teman semua, salam sehat selalu, salam sukses selalu. Selamat datang di Etnik Unik Channel. Kali ini yuk kita belajar, sama-sama belajar mengenai cara mengubah mindset dari pekerja menjadi seorang pengusaha gitu. Khususnya buat saya yang sedang dalam proses belajar gitu. Karena siapa sih yang mau menjadi karyawan terus, ya kan? Siapa sih yang selama seumur hidupnya kita bekerja pada orang lain gitu kan? Pasti terbesit dalam pikiran kita itu ingin menjadi pengusaha, ingin menghasilkan uang sendiri dari hasil bisnis atau dari hasil usaha gitu. Nah, terkait hal tersebut pasti kita sering timbul pertanyaan, pernahkah kita berpikir untuk mengubah mindset kita dari karyawan menjadi seorang pengusaha? Atau bahkan kadang-kadang kita nggak kepikir seperti itu, pengen jadi pengusaha, tapi hal itu tidak kita pikir gitu, tidak terpikir oleh kita. Kemudian, dan cukup beranikah gitu kamu gitu kan mengubah pola pikir tersebut. Misalnya kita udah berada pada zona nyaman nih menjadi seorang karyawan, udah dapat fasilitas mobil gitu kan, gaji besar segala macam. Kadang kalau orang udah pada zona nyaman, takut untuk merubah mindset tersebut karena misalnya harus dari nol lagi gitu, harus berjuang lagi, harus belajar lagi hal-hal yang baru gitu. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang cukup mudah, semoga bisa diserap oleh kita semua dan dilaksanakan ya teman-teman, bagi yang ingin merubah mindset menjadi seorang pengusaha. Yuk simak bareng-bareng ya. Yang pertama adalah memiliki visi dan misi jangka panjang teman-teman. Minimal 5 tahun pertama, lebih bagus lagi 10 tahun pertama gitu. Nah, kemudian kita buat tuh plan 5 tahun pertama kita itu mau ngapain, ingin punya apa, ingin menjadi apa gitu. Perkembangan seperti apa yang ingin kita raih, dan peluang usaha selama 5 tahun ke depan itu apa gitu. Nah, selama 5 tahun itu sambil memulai, kita sambil research gitu. Karena pengusaha sukses bisa dikatakan sukses itu setelah bertahan selama 5-10 tahun. Yang lebih bagusnya selama minimal 10 tahun gitu. Nah, kalau usahanya sudah berjalan selama 10 tahun, itu bisa dikatakan itu stabil gitu, kuat. Dan si pengusaha itu sudah mengetahui seluk-beluk usaha tersebut, kekurangan kelebihannya, sehingga tahun berikutnya tinggal mengembangkan, membesarkan gitu, tentunya sambil dengan riset market, kecenderungan pasar itu kemana sih gitu, arah konsumen itu kemana, arah teknologi itu kemana gitu. Jadi seperti itu, makanya visi dan misi jangka panjang itu sangat penting bagi seorang pengusaha atau calon pengusaha. Nah, kemudian pengusaha atau calon pengusaha itu akan jeli dalam melihat setiap peluang ya. Oh, ini sekarang misalnya kecenderungan pasarnya lagi tren tanaman hias. Ambil tuh peluang itu. Jadi si calon pengusaha yang jeli, yang benar-benar calon pengusaha atau seorang pengusaha, itu dia akan start duluan ketika orang lain belum start gitu. Sangat jeli, sangat cerdik dalam menangkap peluang dan menggarap peluang tersebut atau menggarap potensi peluang tersebut gitu. Sehingga kita jangan heran kalau para pengusaha kok pada sukses-sukses gitu kan. Para pengusaha kok
bisa lancar usahanya segala macam. Karena ketika kita belum berpikir apa-apa, si para pengusaha tersebut sebelum kita berpikir dia udah jalan duluan gitu. Makanya kita yang biasa-biasa aja suka terheran-heran dengan cara kerja mereka gitu ya kan. Lalu ketika ada peluang atau potensi peluang, kita jangan menunda-nunda, eksekusi gitu. Pelajari, eksekusi, itu kuncinya. Kalau misalnya kita menunda, orang konsumen juga belum tertarik gitu kan, sepertinya nggak laku ini gitu. Itu ciri-ciri mental karyawan yang begitu teman-teman ya. Kalau ada peluang tapi masih orang lain udah keburu lari, kita masih bengong aja. Nah, jangan sampai seperti itu kita. Setiap ada peluang, action. Apalagi sekarang zamannya teknologi di mana perubahan itu sangat cepat sekali speednya. Kita belum selesai bernafas, udah berubah lagi gitu. Jadi kunci sukses di era teknologi ini jangan menunda peluang atau jangan menunda potensi peluang gitu, seperti itu. Selanjutnya, bekerja memaksimalkan waktu yang dimiliki. Kalau kita karyawan itu kan jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 sore lah ya. Nah, pulang kerja misalnya sampai jam 7, jam 8, jam 20 malam itu mulai start nih gitu. Sambil bekerja kita berpikir, ini peluang ini digarapnya malam gitu kan, malam hari. Karena para pengusaha itu waktu tidurnya sedikit, sedangkan karyawan itu waktu istirahatnya sangat banyak. Nah, gunakan waktu istirahat itu sebaik-baiknya gitu, tapi jangan sampai mengurangi waktu tidur. Nah, selama waktu istirahat atau waktu malam hari dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, nah itu waktu banyak tuh gitu, kita bisa gunakan untuk menangkap peluang-peluang atau melaksanakan usaha gitu ya. Sehingga kalau kita serius, pelan-pelan hasil bisnis bisa minimal menyamai gaji kita atau bahkan melebihi gaji kita. Nah, ketika sudah stabil di bisnis kita kan bisa mengajukan resign, kita bisa urus bisnis sendiri. Gitu strateginya. Gitu ya. Kita sama-sama belajar loh ya, saya juga sambil belajar teman-teman. Kemudian, evaluasi dan perbaiki proses yang salah. Kebanyakan pengusaha yang nyerah itu ketika gagal mereka nggak perbaiki. Gagal ya udah letakkan gitu kan, nggak bangkit lagi. Nah, pengusaha sukses gagal sekali, berusaha lagi, gagal kedua kali, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Bukan berarti pengusaha sukses itu sekali usaha langsung sukses, enggak, tapi dia bagaimana cara belajar dari bangkit dari kegagalan demi kegagalan gitu. Akhirnya kan trial and error, kita tahu celah-celah dari setiap kegagalan, kita bisa belajar gitu. Ibarat nih kita jalan ke suatu daerah pakai Google Maps sama nggak pakai Google Maps, ada salah tuh, kita salah belok sini, harusnya ke sono gitu. Nah, sampai pulang lagi kita ingat itu jalan gitu kan. Tapi kalau pakai Google Maps nyampe sih, tapi pas balik lagi nggak tahu itu jalan. Kalau kesana lagi tanpa Maps kita nggak tahu gitu. Kita nggak bisa tahu karena yang kerja Google Maps bukan otak kita. Nah, sama seperti bisnis. Kalau kegagalan demi kegagalan kita berusaha untuk bangkit lagi, belajar lagi gitu kan, evaluasi lagi, disiplin lagi, maka celah-celahnya akan terbuka gitu. Peluang-peluang keberhasilan akan semakin besar kita terima. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap setiap keputusan kita. Seorang pengusaha
untuk menjaga kredibilitasnya, untuk menjaga kepercayaan konsumen rekan bisnis, itu harus bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Salah satunya diantaranya yang sangat krusial penting untuk kita semua, yaitu adalah misalnya setiap usaha itu kan ada risiko tuh. Salah satu risiko kita pinjam dana, kemudian usahanya misalnya gagal dan meninggalkan utang. Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap utang itu yang harus kita selesaikan sampai lunas gitu. Nah, tatkala itu kita bisa selesaikan, kemudian kita bangkit lagi usaha, kita bangkit lagi bisnis, bangkit dari kegagalan tersebut, rekan bisnis, kolega bisnis akan memberikan kepercayaan penuh kepada kita karena kita sudah bertanggung jawab. Dalam kondisi kita terpuruk, kita bisa bertanggung jawab, apalagi dalam kondisi bisnisnya jalan gitu. Maka akan mudah mendapatkan peluang-peluang yang lebih besar untuk kita gitu. Demikian teman-teman, semoga dapat menjadi gambaran untuk saya tentunya, semoga juga buat teman-teman semua di luaran sana. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas, yang kurang berkenan, karena saya juga sama sedang belajar gitu kan. Semoga teman-teman yang sedang menjalankan usahanya lancar, usahanya berkembang, usahanya dalam kondisi apapun, yang sedang merintis semoga dimudahkan, dilancarkan gitu kan. Yang baru mau memulai semoga segera eksekusi teman-teman. Sekian, terima kasih jika video ini dan channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan subscribe, like, and share. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Sampai jumpa.